Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita malam kini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan hadis Nabi SAW. Hadis dari Abu Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian, oleh kamu Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis 804. Dalam hadis yang kita baca pertama, perintah Nabi agar kita membaca, mempelajari Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Membaca bukan sekedar membaca, tapi membaca diiringi dengan penghayatan dan pemahaman, dengan niat untuk mengamalkan isi dan petunjuknya. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu salah satu yang dapat memberi syafaat nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kan ada nanti namanya syafaat. Yang dikatakan syafaat adalah bantuan pertolongan. Di hari kiamat atau di akhirat, yang paling amat dibutuhkan orang bantuan pertolongan. Dan tidak satu pun yang bisa memberi bantuan pertolongan tanpa seizin Allah, siapapun dia, termasuk syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Anan syafaat, secara bahasa syafaat itu adalah bantuan yang diberikan oleh seorang karenanya punya pengaruh, punya posisi, punya jabatan, punya kedudukan, sehingga dengan posisi jabatannya itu bisa memberi bantuan pertolongan. Kalau kita sendirian tidak bisa, harus ada bantuan lain. Di dunia namanya dekingan, dapat memo, dapat catatan, karena ada orang dalam, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita urus menjadi selesai. Kalau kita sudah tidak bisa, nah orang jago itu namanya memberi syafaat, memberikan bantuan. Di dunia biasanya untuk hal-hal yang tidak baik. Sebab secara bahasa syafaat itu artinya menggabung, menghimpun, genap. Kau ganjil, witir. Lalu menggabung ke situ, genap. Wal watri wasyaf'i wal watri.
demi yang genap, demi yang ganjil. Yang ganjil adalah Allah. Kalau kita mau urus sendiri tidak bisa, atau berbelit-belit dan susah. Lalu kita genapkan diri kita dengan orang ko. Urusan kita bisa selesai. Lantaran orang ko punya pengaruh. Orang ko namanya bagi bantuan, bagi pertolongan di pengaruhnya. Biasanya di dunia untuk hal-hal yang tidak baik. Syafaat mau di dunia tak itu tidak laku di akhirat. Di akhirat tidak laku. Karena semua syafaat atas izin restu Allah. Syafaat di akhirat nanti untuk menampakkan kemuliaan orang yang Allah beri izin untuk membagi syafaat. Di antaranya Nabi SAW. Dengan syafaat beliau nampak kemuliaan beliau, keistimewaan beliau, kedudukan beliau, keagungan dan keutamaan beliau. Nah, syafaat teragung namanya asy-syafa'atul uzma, yang disebut dengan maqamam mahmuda. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Atas permintaan Nabi, mohon permohonan dan doa Nabi, maka penderitaan selama di mahsyar diringankan dengan dimulainya hisab. Nabi-nabi dan rasul-rasul lain tidak bisa. Itu syafaat terbesar. Nah, bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan nanti di akhirat, Allah beri izin kepada makhluk-makhluk dan orang-orang tertentu. Ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat amal soleh, ada syafaat orang mukmin, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat puasa. Nah, lebih kita khususnya Al-Quran. Quran nanti atas izin Allah dapat membantu, menolong si pembacanya di akhirat. Quran yang kita baca di akhirat nanti akan tampil memberikan bantuan, bahkan pembelaan, pertolongan nanti dari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu, siam puasa itu dan Al-Quran memberi syafaat nanti. Lil abdi yaumal qiyamah, kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawat. Dulu ketika di dunia, ambo cegah, ambo ambil, ambo larang orang ko makan dan minum di siang hari kecil puasa. Entah balo cara puasa mengecek tak tahu. Itu urusan awak. Untuk itu fasyafi'ni fi. Untuk itu ya Allah, beri aku izin untuk membantu menolong orang itu. Sebab di dunia dulu tidak makan, tidak minum sehari lantaran ambo ketika puasa. Maka Allah beri izin. Wa yaqulu Quran, dan berkata pula Al-Quran, mana'tuhun nauma bil-lail. Ya Allah, aku larang, aku cegah, aku hambat dia untuk tidur, menghabiskan waktunya di malam hari untuk tidur. Sehingga di sebagian malam, apakah di awal malam, di tengah malam, di ujung malam, dia tahan matanya untuk tidak tidur atau cepat bangun. Dia membaca aku. Untuk itu beri aku izin agar aku beri syafaat, aku bantu, aku tolong orang ini. Maka Allah beri izin kedua-duanya. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Itulah syafaat Al-Quran, syafaat masalah, membantu
menolong, membela si pembacanya nanti dari kiamat. Dalam hadis yang kita baca ke syafi'an li ashabihi, terjemahnya kita baca seka memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Menurut para ulama-ulama, yang dimaksud dengan li ashabihi adalah orang yang terus-menerus membaca dan mengamalkannya. Orang yang membaca lalu berusaha memahami dan mengamalkan petunjuknya, namanya ashabul Quran. Al-mulazimina li tilawatihi wal amilina bih. Orang yang melazimkan membacanya, apakah setiap malam atau siang atau kapan saja. Bukan berarti membaca Quran yang tarawih, tidak begitu loh. Nya lazimkan membaca. Yang pentingnya setiap hari rutin membaca, sekaligus berusaha untuk memahami isinya atau mempelajari isinya lalu diamalkan. Namanya ashabul Quran. Nah, orang yang ashabul Quran, Al-Quran itu nanti menjadi syafi'ah, memberi syafaat kepadanya, membantu, menolong. Di hari yang tiada bantuan, di hari yang tiada pertolongan, kecuali atas izin Allah. Kata Nabi, ikra'ul Quran, bacalah Quran itu. Nanti kalian di hari kiamat akan dibantu, akan ditolong dan akan dibela oleh Al-Quran yang kalian baca itu. Dan jadilah sebagai sahabatnya. Apa sahabat Al-Quran? Ashabul Quran, orang yang lazim membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Dalam hadis yang agak panjang bunyinya begini ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'u zahrawatain, Iqra'u zahrawain, bacalah zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, kedua-duanya nanti ada hari kiamat akan datang. Ka'annahuma ghammamatani au ka'annahuma gayayatan, seakan-akan keduanya bagaikan dua tumpukan awan yang menemui pembacanya, atau bagaikan dua kelompok burung yang bikin formasi untuk membela pembacanya. Gambar tuhajani an ashabihima, yang membela para pembacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena siapa yang membaca dan melazimi membacanya dapat berkah. Wa tarakaha hasarah, meninggalkan membacanya menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-batala, dan pembacanya tidak dapat dikalahkan oleh tukang sihir. Hadis riwayat Muslim. Mari kita jadikan sejenak, mudah-mudahan terengah. Pertama, Al-Baqarah dan Ali Imran dinamai juga dengan Zahrawain. Zahrawain. Anan Zahrawain, asal katanya Zahra. Zahra. Zai, Ha, Ra, Hamlif dan Hamzah. Zahra.
Anan Zahra munirah, mudiah, bersinar, bercahaya. Disebutkan Al-Baqarah dan Al-Imran itu Zahrawain karena kedua-duanya bersinar, bercahaya dan mencahayai pembacanya. Di hari kiamat nanti ini datang bagaikan cahaya. Di dunia inilah mencahayai kehidupan seseorang, menyinari kehidupan seseorang, sehingga seseorang itu tidak berada dalam kegelapan hidup. Dapat petunjuk. Abana mulanya Zahrawain. Asal katanya Zahra. Di sepasang surat itu Al-Baqarah dan Al-Imran disebut dengan Zahrawain. Dua surat yang bersinar-sinar, yang bercahaya-cahaya, berkilau-kilau bersih dan terang. Bagi orang yang baca, alangkah bagusnya surat itu ada di dada kita. Usahakanlah untuk menghafal. Kalau tidak mampu menghafal, membacanya lah. Dua surat Al-Baqarah. Bacalah kata Nabi, Zahrawain. Nanti di hari kiamat, dia bukan hanya beri syafaat, beri bantuan, tapi membela. Bagaikan tumpukan awan, dua buah surat yang akan melindungi, menaungi pembacanya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Kita ingatkan mahsyar itu, manusia di situ berkumpul semua. Panas yang tidak bisa kita gambarkan panas. Tapi matahari 1 mil jaraknya, bukan sejengkal, 1 mil. Di bawahnya api, di bawahnya panas. Tidak ada naungan, gunung tidak ada, bukit tidak ada, lembah tidak ada, ngarai tidak ada, sungai tidak ada, yang ada datar. Itu semua manusia. Sehingga ada orang yang dibenamkan oleh peluhnya sendiri, di mana ketika itu kita dalam keadaan bertelanjang, bulat, pakai bulat, tidak berkhitan, tidak balas kaki, tidak ada naungan kecuali orang yang Allah naungi. Di antara yang menaungi kita adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma gamamatan. Gamamah, seakan-akan keduanya itu bagaikan dua tumpukan awan yang menaungi pembacanya. Itu syafaatnya. Akan dicemburui, didengki oleh orang-orang nanti, di mana orang kepanasan, yang menyengsarakan, dasar luar biasa. Pembaca Al-Baqarah dan Al-Imran dinaungi oleh Al-Baqarah dan Al-Imran. Au ka'annahuma gayayatani, atau seakan-akan keduanya dua kelompok burung yang sedang terbang membentuk formasi yang hendak membela para pembacanya. Pernah mencari pasukan burung yang terbang berkelompok-kelompok? Seakan-akan seperti itu Al-Baqarah itu dan Al-Imran, bagaikan burung yang membentuk dua formasi untuk menaungi, membela para pembacanya. Bacalah surat itu. Lebih khusus surat Al-Baqarah, siapa yang melazimi membacanya, maka dia akan mendapat berkah khusus. Siapa yang tidak membacanya, hasrah, menjadi penyesalan. Siapa yang membacanya tidak mampu tukang-tukang sihir untuk memengaruhinya. Bahkan siapa yang bacanya di rumah
maka setan tidak berani masuk rumah. Malahan dalam suatu riwayat 3 hari datang. Itu keistimewaan surat Al-Baqarah. Balik kita ke pangkal haji. Bacalah Al-Quran itu, nanti Al-Quran yang kamu baca itu, yang kau baca nanti akan beri syafi'an kepada si pembacanya. Di situ disebutkan li ashabihi, kepada ashabihi, pada para pembacanya. Apa ashabihi yang tadi? Orang yang lazim membacanya, selalu menepati membacanya, merutinkan membacanya, memahami kandungannya dan berusaha mengamalkan. Kira-kira begitu dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami'us Saghir. Maka suik daripada oleh ashabi itu adalah orang yang mengambil surah Al-Baqarah itu artinya orang yang berusaha untuk selalu konsisten membacanya rutin. Kemudian berusaha memahami isinya, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Siapa yang tarakah, siapa yang meninggalkan membaca surah Al-Baqarah akan mengakibatkan penyesalan. Itu tadi ya. Itu wa tarakaha, dan meninggalkan membaca surah Al-Baqarah menjadi hasrah, menjadi penyesalan nanti hari kiamat. Karena luput, tidak memperoleh, tidak mendapatkan bantuan pertolongan, pembelaan daripada Al-Quran. Menjadi hasrah, menyesal dia. Para tukang sihir, bagi orang yang rajin baca surah Al-Baqarah setiap malam di rumah, atau surah Al-Baqarah itu ada di dadanya, para tukang sihir tidak akan mampu melancarkan sihirnya, karena orang itulah ditamingi surah Al-Baqarah. Lebih khusus dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kursi anti sihir, lumer dan luntur setan. Bahkan ada surah Al-Baqarah itu yang namanya surat Nur. Setiap hurufnya Nur, akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang baca akhir surah Al-Baqarah setiap malam? Siapa yang baca akhir surah Al-Baqarah setiap malam? 2 buah ayat itu, amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifullah sampai selesai. Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah, siapa yang baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah itu, fi lailatin, dalam suatu malam, kafatahu, dia akan mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari, ana mencukupi. Ulama-ulama menyebutkan, 1, siapa yang melazimkan setiap malam membaca 2 akhir surah Al-Baqarah, surat 2 ayat itu kafatah, akan mencukupinya, yakni mencukupkan urusan dunianya dan akhiratnya. Yang kedua, memahami cukup itu yang akan menjauhkannya daripada kejelekan. Surah cukup 2 buah ayat itu kalau direnungi, dipahami untuk memperbarui imannya. Surah cukup baginya jika dibacanya satu malam daripada berzikir. Artinya tak berzikir lain, tak berdoa lain, tak masalah. Bagi yang membaca 2 buah ayat, itu istimewanya.
Bahkan dalam suatu penjelasan ulama, sudah cukup baginya daripada salat malam. Artinya, kalau tidak salat malamnya, sudah cukup diganti oleh surat, akhir surat Al-Baqarah 2 ayat itu. Dan cukuplah 2 buah ayat itu sebagai tameng perisai pelindungnya dari setan. Dari setan, dijauhkan daripada gangguan setan. Itu istimewa. Jadi surah Al-Baqarah itu banyak mengandung keistimewaan. Surah Al-Baqarah banyak mengandung keistimewaan. Maka untuk itu bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah atau surah Al-Imran setiap malam. Lazimilah membacanya dan berusahalah untuk merenungi isinya, memahami isinya. Kalau itu sudah dilakukan, maka jadilah dia sebagai pemberi syafaat, syafi'an li ashabihi, pemberi syafaat bagi pembacanya dari akhirat. Itu hadis yang pertama. Hadis kedua, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar kata An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahli. Aku kebanggaan lah. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan orang yang ahlinya, orang yang membaca dan mengamalkannya. Kita ulang, akan dihadirkan, akan didatangkan nanti di saat hari berhisab Al-Quran dan orang yang membacanya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fi dunya, yakni orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-duanya akan membela dan akan mempertahankan bagi pengamalnya. Al-Quran didatangkan, 6 paling dulu terdepan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita yang membaca Al-Quran, yang mempelajarinya, yang memahaminya, yang mengamalkannya, dan yang mengajarkan, dan yang menyebarkannya. Al-Quran yang kita baca itu dihadirkan dengan para pembaca, para pengamal, para pengajar, para penyebar Al-Quran. Nampak yang dulu di depan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah itu tuhajjani an sahibihima, akan membela, akan mempertahankan bagi si pembaca dan orang yang mengamalkannya. Bagi si pembaca dan orang yang mengamalkannya. Karena Al-Quran itu bisa menjadi pembela, bisa jadi bumerang. Misalnya kita, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, pembela, dan bisa jadi bumerang bagi pembacanya. Apa pembela? Al-Quran membela kita, memberi syafaat, bantuan, pertolongan, perlindungan, penjagaan. Tapi sebaliknya, Al-Quran itu bisa jadi bumerang yang akan mencelakakan kita, menyengsarakan kita, kalau kita tidak membaca
dan tidak mengamalkan. Itu bahayanya. Celakalah dan celakalah serta celakalah orang yang seperti itu. Al-Quran itu tidak menjadi pembelanya, tidak menjadi pemberi syafaat, tidak mendukungnya, tidak mempertahankan, justru menghantamnya. Menghantam orang yang tidak mau mengamalkan. Namanya Al-Quran hujjah alaihim. Anan hujjah alaihim menjadi bumerang bagi si pembacanya. Jalah Al-Quran itu menjadi bumerang bagi kita, tapi hendaknya menjadi pembela, hujjah lana. Hendaklah Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kita, pendukung pembela. Ia menolong, ia membantu kita. Ikulah keutamaan surat atau Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah. Kita ingatkan, jangan lupa setiap malam. Andaikan tak kamu baca surat Al-Baqarah, saudaranya minimal ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatani, minimal. Tak kata mat surat Al-Baqarah, tak nak dibaca sadwalahnya. Kita baca ayat kursi dan 2 akhir surat ayat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah memadai, sudah mencukupi bagi si pembacaan. Kapan dibaca? Kalau dan itu termasuk azkarun naum, bukanlah lalu. Bukan ketika menggolek kalau bagi kita yang pantang batamu, kita karena pantang batamu masa labok batamu ikasua langsung lalu masa labok ibantah tak tahu dia lah ya. Kalau orang tak kaiko, duduklah atau jangan kakasua dulu, cari kursi, cari tempat duduk, bacalah surah Al-Baqarah. Kalau tidak baca ayat kursi, 2 akhir surah Al-Baqarah, jangan lupa baca qul Allah. Qul Allah 3 kali, surah Falaq 3 kali, qul surah Binas 3 kali. Diambil dulu, baca ayat. Bukan berarti qul Allah 3 kali, qul surah 3 kali, qul surah Binas 3 kali, tak bantu doh. Kau salah lo kau. Gabuang tangan, tiup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai selesai. Qul Allah mulia. Qul Allah, qul huwal falaq, qul huwal nas. Dari atas. Dan nama Nabi bisa dijangkau. Ulang-ulang ketiga kalinya. Gabung balik, tiup, qul Allah, qul bin apa? Qul Allah, qul falaq, qul binas. Pagar, tameng. Itu minimal. Kalau anjuran baca surat-surat banyak. Banyak, tidak terkawal kita banyak. Ada surat Tabarakah, ada surat Al-Qiyah, ada Al-Kafirun, ada Sajadah, macam-macam. Ada yang lemah hadisnya dan sahih. Minimal 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, minimal kafatan, sudah memadai, sudah mencukupi. Pengusir setan sebagai tameng, ganti zikir dan doa, ganti membaca semua surah Al-Baqarah, sudah memadai itu untuk memperkokoh, memperkuat imannya kalau direnungkan 2 buah ayat itu. Itulah kafatan, memadai. Itu keistimewaan membaca istimewa membaca Al-Quran. Nah, keringkasan kaji kita, itu keringkasan kaji kita. Yang pertama di antara fadilah. Ini kan kita masalah fadilah. Fadilah kan sesekali supaya nak semangat kita beramal. Jadi kita buat fadilah malam. Fadilah membaca Al-Quran.
Di antara fadilah keutamaan baca Al-Quran, satu, Al-Quran yang kita baca rutinitas, sehingga kita layak dikatakan ashabul Quran, orang yang berteman dengan Al-Quran, orang yang rutin baca Al-Quran sekaligus berusaha untuk mengamalkannya. Lama-lama kita disebut dengan ashabul Quran. Kita disebut ashabul Quran. Nanti Al-Quran itu membela, membantu, menolong bagi si pembacanya. Dia melindungi di hari yang tiada perlindungan. Itu satu. Ashabul Quran bukan sekadar membaca, bukan sekali-sekali membaca. Ashabul Quran adalah orang yang melazimi membaca Quran setiap hari. Tapi bukan baca Quran mentaruh, aku nak makan aku. Melazimi membaca Quran di waktu-waktu di mana yang dia pilih, silakan. Berusaha untuk memahami, mengamalkan. Orang ko layak disebut dengan ashabul Quran atau sahibul Quran. Good. Yang ketiga, ada 2 buah surat dalam Quran yang disebut surat itu Zahrawain. Zahrawain, 2 buah cahaya, 2 buah sinar, 2 buah kemuliaan, 2 buah keistimewaan, 2 buah yang baik, namanya Zahrawain. Anan Zahrawain? Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Baqarah dan Al-Imran itu nanti bagaikan awan yang akan melindungi orangnya, atau bagaikan burung-burung yang bentuk formasi untuk membela si pembaca. Mudah-mudahan kita orang yang lain membaca Zahrawain. Zahrawain. Kesimpulan yang ketiga kaji kita malam ini, bahwa Al-Quran itu nanti akan datang dari kiamat dengan pembacanya. Yang di depan Al-Baqarah dan Al-Imran. Bab untuk datangnya ya pembacanya entahlah. Dan jadi akan didatangkan nanti di hari kiamat Al-Quran itu sendiri dan pembacanya. Nah di depan Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu menunjukkan keistimewaan 2 buah surat. Ini panjang-panjang. Itu boleh, ini panjang-panjang. Kalau Al-Baqarah 286, Al-Imran 200 melah. Tidak usah tambah. Sadu Allahnya, tapi kalau kita cakap tidak mampu sadu Allahnya. Nya ma la yudraku kullu la yudraku ba'du. Tidak bisa sadu Allahnya sebagian. Tidak penuh ke bawah. Apa? Tidak penuh ke penuh ke bawah. Pokoknya jangan sampai satu hari kita tidak baca Al-Quran. Yang terbaik bacalah, pelajari isinya. Sayangnya kita tidak bisa pelajari sendiri, karena kita bukan ahlinya. Di situ butuh kita nanti belajar tafsir Al-Quran. Kalau watanya ke diri masing-masing, lahkah pernah kita tamat baca Quran dengan tafsirannya? Anak pandai menjawab awak. Tentu pandai menjawab awak. Dulu ketika bujang-bujang matah, bujangnya matah. Lalu masak bujang. Di kampung ambo, amai-amai ibu-ibu apa-apa, setiap subuh bukan baca Quran, tafsir. Ada buya, tahan buya tu. Barana orang hadir, setiap subuh ada doa. Tamat, berkali-kali tamat. Dia bertahun-tahun tamatnya. Ini sekali subuh paling 3 ayat, itu tamat. Menjadi kebanggaan. Kalau kini orang wisuda, namanya wisuda tahfiz dan wisuda khatam Quran. Surah langga ko wisuda tafsir Quran lego. Wisuda tafsir Quran.
Tapi mengaji min sekali sabai. Carona. Wisuda tafsir Al-Quran. Artinya apa? Ditargetkan sampai tahun ke depan kita tamat tafsir Al-Quran. Wisuda. Karena nanti di akhirat kemudian bala kita tuh kalau kita hanya Quran itu menjadi sebagai bacaan tapi tidak kita pelajari, tidak kita pahami. Kita kan nanti akhirat. Kesimpulan terakhir kaji kita, kesimpulan terakhir bahwa memang dalam Quran itu ada surek-surek yang istimewa, ayat-ayat istimewa, tapi kita tidak boleh mengistimewakan suatu surat tanpa ada dalil. Karena semuanya firman Allah. Semua firman Allah ada istimewa, ada fadilah, ada keutamaan. Tidak boleh kita pilah-pilah kecuali lah ada penjelasannya. Seperti Al-Baqarah, ayat kursi, kan? Ada istimewa. Bukan berarti yang lain tidak istimewa. Bukan berarti yang lain tidak fadilah. Bukannya berarti yang lain itu tidak ada keutamaan. Masing-masing punya keutamaan, punya keistimewaan. Maka di antara surat-surat yang istimewa itu disebutkan dalam beberapa hadis. Minimal kita mempelajari tafsiran surat-surat populer. Yasin, boleh kan? Surat Sajadah, Al-Kahfi, Ad-Dahri, Al-Muluk, surat Kahf itu kan surat-surat populer. Atau tamatkan juz amma. Minimal itu. Tafsir surat Yasin. Surat Yasin kau kan surat hadiah mana kau? Halo. Tua. Surat hadiah. Acok dia hadiahkan orang ke lain. Hadiah. Boleh atau tidak kaji kita tidak itu. Populer surat Yasin. Bahkan ada nama Yasinan. Al-Baqarahan ada. Al-Baqarahan, Al-Waqiahan, As-Sajadahan, Ad-Dahrian ada, Al-Mulukan, ya ada Yasinan. Begitu populernya Yasin. Tapi ketika ditanya kepada orang yang mau ditinggikan wirid Yasin atau Yasin, ditanya mana apa pemahamannya, bisa jadi paham, bisa jadi tidak. Sebabnya tujuannya membaca. Sampai digunjai. Tujuan membaca. Maka ambo usulkan kepada kita semua, setidak-tidaknya surat-surat populer yang kita sebutkan tadi ya. Yasin, Kahfi ya? Kahfi, Yasin, As-Sajadah, Yasin, Qaf, Al-Muluk, Ad-Dahar. Paling tidak kita mempelajarinya. Tidak cik je buku. Wisuda tafsiran surat Yasin. Berarti kami yang sikuah. Dicari tambuatan sah. Dipindah lo anu ke sikuah. Anu mana? Wisuda terbaik surat tafsiran surat Yasin. Tafsiran surat Al-Muluk. Dan itu usul kepada jamaah siko. Karena itu tadi, belajarlah kita mengaji, menamatkan suatu judul, suatu bab, tiba di surat satu surat, supaya bonehnya cik-cik berkerak sebenarnya. Tiba di kasawah kau tidak pernah bertanam jadinya. Sudah pangkuas hari kau pindah pangkuas. Sudah pangkuas senam suak pindah senam cik, tidak jadi bertanam. Kemudian berkaca. Itu kajian malam hari ini. Semoga berfaedah dan manfaat. Kaji selesai ujian kedua. Sekian.